sampai pada kesudahannya akan selamat. Dalam hal apapun yang kita kerjakan, yang namanya keselamatan itu tujuan akhir kita. Di bengkel mesin anak didik kami jelas di sana utamakan keselamatan kerja. Artinya apa? Tunggudang pepasarian musian bengkeli, kalau kakimu patah gara-gara sesuatu hal, tidak berguna. Artinya apa? Keselamatan itu adalah hal yang paling utama dalam setiap hidup kita. Yang beribadah pun orang, melayani Tuhan juga orang. Tujuannya satu, apa? Selamat daging, selamat rohani. Makanya kita mencatat dengan jelas, ya, dimulai dengan roh, akhiri juga dengan roh. Mau tapuk ke roh, mau tahu di bagasan, mohon maaf sekalipun daging ini, tapi kalau kita mulai dengan roh, berakhir juga dengan roh. Saya agak sedikit miris kalau melihat sesuatu hal terlepas dari golongan gereja mana gitu ya. Terlepas dari merek gereja itu nggak penting. Karena Alkitab mengatakan di hadapan Tuhan semuanya sama. Mau dia Katolik, mau dia Kristen, HKBP, Pentakosta, semuanya sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku, kaulah saudariku. Saya miris melihat situasi keadaan hamba Tuhan kalau mengakhiri hidupnya dengan putus asa. Bahkan sampai menggantungkan diri, memaksakan dia mati, meninggal, padahal sudah golongan hamba Tuhan. Saya sungguh sangat miris sekali. Hudia dona salilengo katani Tuhani dibain. Apa yang didengar, apa yang diperbuat sampai menggantungkan diri dengan lain sebagainya, terlepas merek gereja ya. Yang jelas ada hamba Tuhan yang seperti itu. Dia tidak menginginkan yang namanya keselamatan. Alkitab mengatakan dengan jelas, yang bertahan sampai dengan kesudahannya akan selamat. Sekarang pertama kita berangkat dulu apa pengertian yang namanya selamat. Dalam Kolose 1 ayat 27. Tolong bisa dibantu Pak Situa Kajulu. Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 23. Silakan Nama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, ya, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, pengertian bertahan itu menurut Kolose 1 ayat 23, berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Artinya begini. Molongolu tahun hot partotiota melayani Tuhan, sering beribadah, mengikuti kor sampai malam kita lalui. Pertahankanlah itu sampai dengan garis terakhirmu, hidupmu yang terakhir. Itu maksudnya. Jadi bertahan sampai kesudahannya artinya dia berdiri teguh. Adapun goncangan, adapun tantangan dalam kehidupannya, tetap dia tidak bergeser. Maka saya bangga yang pertama tadi ya, saya angkat ke permukaan Bapak-bapak Ibu guru di tempat ini, las roha mengikuti ibadah-ibadah di gereja masing-masing. Bertahanlah sampai garis hidup kita masing-masing. Bertahanlah melakukan itu. Nah, tapi banyak cubiran-cubiran dari luar sana menghakimi kita. Itu bukan urusan kita. Tetap bertahan. Alkitab berkata dengan jelas, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Selamat di bumi, naik juga masuk ke surga, menikmati kehidupan yang kekal. Itu definisi yang bertahan. Dia tidak bisa digeser oleh apapun. Anak didik kami ke depan juga, siapa tahu besok ke depan ada tawaran-tawaran manis dari dunia ini. Baik ma, ya, tidak songonot masuk dohonon, benok putusan. Ale tanggal homma tinggal homma Yesus mi, romaho madapoton Yesus Allah yang kami sembah. Bagaimana kelas 10, kelas 11? Apa yang matehe? Molo murta petong do beragama, saya tinggalkan lagi Tuhan. Ninnaho, kau tidak bertahan di situ. Jangan kau salibkan Yesus yang kedua kali.
Cukup Yesus disalibkan hanya satu kali demi dosa saya. Ale boleh beralih ke petong hapor syakta itu ke depan. Kita jual keagamaan kita ke depan demi jabatan, demi karir, demi uang. Anda sudah menyalibkan Yesus yang kedua kali. Saya nyanyi sedikit ya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila suatu saat nanti kau dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tidak akan berarti lagi. Lagu ipe Boydo Jamita kelas 10 sada listrik sada dok listrik 2. Lagu-lagu yang kita nyanyikan itu Boydo Gabe Jamita di ngolutta masing-masing. Apa artinya jabatan, apa arti kekayaan, apa arti hasangapor di Portivion kalau bukan Yesus yang kau miliki? Sangat jolmai. Mohon maaf ya, bisa hanya satu periode, bisa 2 periode pemerintahan, selebihnya apa yang terjadi? Kembali menjadi masyarakat biasa. Nah mora jolmai, sangat na jolmai, molodung ro'uhum ni debata, na adongipe, boy gabe, soada. Jadi nggak perlu kita membanggakan diri kita masing-masing. Yang jelas posisimu sekarang, engkau boleh mengenal Tuhan, kenallah Tuhan seumur hidupmu. Jangan kau geser posisimu hanya demi jabatan ke depan, kasihan anakku. Jangan kau geser, jangan kau selipkan Yesus yang kedua kali. Apa artinya hidup ini? Bila suatu saat nanti kita dipanggil olehnya. Pertanyaan saya sekarang, ada jolma manusia noh di Portivion? Ada kelas 10 mengolu terus di Portivion, ada manusia seperti itu? Tidak ada. Artinya apa? Semua manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini, termasuk saya. Kita tinggal hanya menunggu nomor antri kita masing-masing. Darong na manotong di Portivion. So adong na hotison muba-uba do tok-tok. Buldo sonari jolma bersahabat karib ke depan bermusuhan. Bisa sonari bermusuhan ke depan, bisa bersahabat. Idong mutar-mutar di parmulun di jolma. Tidak lain, tidak bukan, hanya seperti itu. Jadi artinya kita sama-sama bertahan, sama-sama kita tidak digeserkan oleh apapun goncangannya dalam setiap hidup kita. Tetap kita dalam posisi berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi kita yang mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, apa definisi arti daripada bertahan itu? Yang kedua adalah tidak undur diri. Ya kan? Tidak mengundurkan diri. Mari kita baca di Ibrani 10 ayatnya, ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya, ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tadi ya, 37 jelas dikatakan di sana, jolma na porsiai mangolu alani imanna. Orang benar hidup karena kepercayaannya, tetapi apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan, dia tidak berkenan di hadapanku. Jadi jangan gampang-gampang mengundurkan diri dari setiap apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Apabila ia mengundurkan diri, ini terlepas ya. Nah porsinya sudah tanggung jawabannya, bahkan di rumah, bahkan di pekerjaannya, yang jelas
ditanggung jawabinya, dia tidak bertanggung jawab, bahkan melepaskan jabatannya, melepaskan segala tanggung jawabnya, mengundurkan diri, sian hapor siaun naik, dia tidak berkenan di hadapan saya. Buta cah dijabutkan oleh anak nami ya di Injil Matius itu, Tuhan kami sudah bernubuat dalam nama Yesus. Tuhan kami sudah menyembuhkan orang yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan kami sudah menghidupkan orang yang mati di dalam nama Yesus. Aha alus ni Yesus di sini. Welamaho pembuat kejahatan, saya tidak mengenal engkau. Ya kan? Menurut logika anak, mereka berdoa kepada orang sakit sembuh. Di zaman si majujungnya namar sahid, malum na lumpuh bisa berjalan. Alai ahadolus di Yesus di sini. Pergilah engkau dari sini, saya tidak mengenal engkau. Coba secara kehidupan real dulu ya. Menodong keluarga ta madok tuhamuna enak kuta dahoba inna. Pastina sakit hati dohoba bigi hatai. Saya tidak mengenal engkau boleh pamilita tuho, habitat roho sebenarnya sakit hati bahkan engkau kecewa. Itu masih manusia tidak mengenal. Apalagi kalau Allah, apalagi kalau Yesus ngamarjamitai, nungamat satari maragentai, markor di gereja, melakukan kesembuhan di gereja, di jama tempat tangan si mujung namar said malu. Ale ahalusna dakuta daho lamaho siapa. Sungguh sakit sekali jawaban Tuhan pada waktu itu ya. Sakit. Jadi supaya kita tetap bertahan dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah mengundurkan diri jaga porsyata masing-masing. Lalu yang ketiga, pengertian bertahan itu adalah orang yang tetap setia di dalam kehidupannya. Saya tong burjumaho bahasa Indonesianya. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setialah, setialah sampai mati. Mulu kita kusel pendidikan akan dinani begitu dikki. Jika gumiban bagat sempat untuk mobah ini bar. Ya kan, tulang si jabat. Terima kasih ya. Baik, itu tidak tetap setia. Tetap setia. Orang yang bertahan itu, yang pertama tadi berdiri teguh, tidak mengundurkan diri. Lalu yang ketiga, tetap setia dalam kehidupannya masing-masing. Nah, ini kado daripada Tuhan. Ahado upani jolma na setia. Ahado upani jolma na bertahan. Apa hadiah yang telah Tuhan siapkan, apa berkat yang telah Tuhan siapkan dalam hidupmu, dalam hidup saya, orang yang bertahan itu. Ini ada dua kado daripada Tuhan bagi kita pagi hari ini. Dua nang doh Tuhamu, tu kita saluhut. Dua pasu-pasu di debata, tua kajol mana bertahan di hadapan Tuhan. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah mendapat atau menerima upah. Silakan Pak Sagala, tolong dibaca 2 Timotius 4. Ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayatnya ayat yang ke-8. Silakan nama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Sekali lagi Abang dari awal kita tolong. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Sekarang telah sudah tersedia mahkota kebenaran kepadaku dan kepadamu. Tuhan itu tidak pernah tidak adil. Tuhan itu adil. Dengarkan baik ya. Orang naburju mulaulaun pas dapotat si panganon. Orang yang rajin beribadah diberkati. Orang yang setia bersiajar ikom malok. Orang yang setia mengikuti pembelajaran di kelas dan di bengkel akan mendapat prestasi yang baik. Itu pasti yang lari deh. Nah sekarang telah tersedia bagimu, bagi saya mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran coba dulu ya. Kalau piala pedi portibion beribu-ribu jangan bersorak-sorak majalo piala. Wow, semuanya
bersorak-sorai karena apa? Ada piala yang dia dapat, apalagi mahkota daripada Tuhan luar biasa.